Nah, kata kami bingung lagi kami. Ngapa kau ketawa ini? Tadi kau diam tahu ditanya, tak galaknya apa? Giliran kami nak nyurui banyu ini kau ketawa. Alhamdulillah katanya. Memang benar-benar aku sekarang yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidaklah banyu yang ada pada diri kau itu tercatat untuk aku, kecuali pasti sampai walaupun aku tidak berusaha. Inilah perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi dipaksa untuk nikmat Allah yang sudah dicatat untuk dia harus sampai. Ya, kemudian dia disuapi makan, dicurui baju minum tanpa ada gerakan dari dia sama sekali sedikit pun. Ya, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang sudah dicatat rezekinya untuk mati kelaparan, walaupun dia tidak ada usaha sama sekali. Walaupun kita sebagai manusia biasa yang lain dengan tingkatan yang tadi, tingkatan yang tawakal tinggi berbeda. Kita wajib harus ikhtiar, wajib kita berusaha, berupaya untuk menjemput rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai dunia itu di dalam hati kita adalah segala-galanya. Sehingga terkadang di antara manusia mengabaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, sholat kita, puasa kita. Untuk apa? Untuk ngejar dunia. Ini rugi kan dia? Ya, rugi kan dia? Dia sudah walaupun dapat dunia itu tidak akan bakal menunjukkan ketenangan kepada dia. Apalagi dia di negeri akhirat. Ya, Allah sudah jamin, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajakanku, dari ketakwaan kepada Allah, maka kami akan bangkit dia dalam keadaan kami akan hidupkan dia dalam keadaan sempit. Ya, walaupun duitnya banyak, walaupun dia banyak pengikut, pasti sempit kehidupannya. Dan di hari kiamat yang lebih parah lagi, dia kaget dibangkitkan dalam keadaan buta. Tak baca nengok, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, jadi jangan sampai jadi ketimbangan dunia ini, keberhasilan seorang di masalah dunia menjadi timbangan ukuran keberhasilan mereka di sisi Allah tidak. Ya, tapi keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan bagaimana kedekatan kita kepadanya. Kita masih baca alhamdulillah kayak malam ini, masih baca sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan majelis taklim, kita hadiri majelis ilmu. Ini luar biasa. Inilah keberhasilan di sisi Allah yang merupakan keberhasilan yang sejati. Berapa banyak uang tentang masalah dunia diluaskan, tapi untuk nijakkan ke musola lagi jarang. Kalaupun setahun sekali jadilah, ini kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tidak sama sekali nijak kakinya ke musola. Atau yang lebih ringan lagi, ada setiap tahun 2 kali naik. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha. Selain Idul Fitri, Idul Adha tidak terjenguk batang hidungnya di musola. Ini naudzubillah, orang macam ini walaupun duitnya banyak, itu namanya istidraj. Itu namanya penguluran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ditempatkan pada posisi bagaimanapun dunia kita, bagaimanapun rezeki kita, masih tetap kita bermusyawarah, masih tetap kita dekatkan diri kepada Allah.
Minimal tahajud kita sebelum subuh 10 menit lah bangun. Sudah kita pacak bentang ke sejadah di rumah kita. Pacak kita sholat witir 3 rakaat. Pacak kita apalagi lebih dari itu. Kita nangis di hadapan Allah. Wong tidur kalau kita nangis minta ampun. Kita keluh kesahkan segala permasalahan kita kepada Allah. Nah, ini merupakan hamba yang disebut di dalam kitab ini sebagai muqarrabin. Sebagai muqarrabin. Siapa yang muqarrabin? Orang-orang yang Allah menginginkan untuk dekat kepadanya. Ini tingkatan mereka, tingkatan yang tinggi di dalam surga. Bahkan minuman mereka minuman yang spesial yang diinjak oleh Allah. Beda dengan hamba-hamba ini. Walaupun di dalam surga itu kenikmatannya tidak pernah dijingok oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak terlintas di hati kita. Tapi untuk yang muqarrabin, orang-orang yang muqarrab, yang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya kepadanya, diri hamba tersebut kepada Allah, maka dia mendapatkan tempat yang spesial. Bahasa kita itu VIP. Jadi VIP itu ada di dunia, ada juga di akhirat. Jadi di dunia ini lagi ada, ini gambaran kecil. Yang mana ada beberapa orang dispesialkan di dalam kehidupan dunia, yang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam acara resepsi ada tempat VIP. Di bandara ada tempat VIP. Di mana pun tempat ada VIP. Nah, itulah ini. Di padang mahsyar ada tempat VIP. Uang kepanasan galau, ada uang yang duduk di tempat VIP tidak merasa panas. Ngapa? Mereka dinaungi dengan naungan Allah. Matahari pucuk kepala cuma sejenak. Atau dalam pendapat yang lain, yang namanya mil itu sebesar jarum celak, kayu celak itu sebesar itu. Uang kepanasan galau ini tenggelam dengan aku keringet dewek. Tapi ada beberapa orang yang ditempatkan oleh Allah di VIP, tidak merasakan kepanasan, bahkan mereka orang yang paling nyaman. Siapa mereka? Disebutkan oleh Imam Suyuti 70 golongan. Salah satunya bagi bapak ibu yang kalau baca ambil kesempatan ini, orang yang hatinya senantiasa terikat dengan tempat sholat, yang terikat dengan masjid, yang selalu rindu untuk mengerjakan sholat berjamaah, yang selalu rindu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, wong cak ini insya Allah kage sebagaimana diterangkan oleh para ulama hadis termasuk mu'allaq bil masajid. Hatinya punya kaitan dengan masjid atau tempat-tempat sholat. Kage dia dinaungi. Begitu juga dengan orang-orang yang kali di surga ada tempat VIP juga. Uang lain itu mereka merasa nyaman, merasa nikmat, merasa dekat. Ada beberapa uang yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di puncak daripada derajat-derajat surga. Orang-orang yang memang diberikan oleh Allah tempat VIP, bahkan mereka masuk surga tanpa ada hisab lagi. Banyak yang cak ini. Salah satunya siapa? Salah satunya orang-orang yang semasa dunia dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, terutama akhlak Nabi berupa mudah memaafkan orang lain. Mereka disuruh oleh Allah sebagaimana dalam tafsir Quran, mereka disuruhkan oleh Allah udkhulul jannata bighairi hisab. Masuklah ke dalam surga tanpa ada yang namanya hisab, tanpa ada. Ini yang harusnya kita kejar. Ini harusnya kita prioritaskan dalam kehidupan dunia ini. Jadi bukan dunia. Kalau dunia kita tinjau oleh Allah, alhamdulillah, dan kita syukuri dalam bentuk kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita tidak tinjau juga, jangan kecil hati.
Kita juga bisa bersabar atau kita juga syukuri. Nabi Muhammad SAW tidak minta dikayu dari segi dunia. Dan Nabi Muhammad tidak minta kumpulkan dengan kayu di hari kiamat kaki. Tapi Nabi Muhammad doa sama Allah, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkan aku pada kelompok orang-orang yang miskin. Dan doa beliau diijabah. Doa beliau diijabah. Maka Siti Aisyah, istri beliau, bercerita, doa itu hilal. Aku nengok kepada hilal. Hilal itu kalau dalam ilmu falak adalah bulan sabit yang menunjukkan bahwa malam itu tanggal 1. Setiap hijriah biasanya muncul dia. Nak menentukan Ramadan, nak menentukan Lebaran 1 Syawal, muncul dia. Quran bulan sabit. Gitu. Aku nengok, aku hilal. Jadi nengok hilal lagi, artinya salasa ahillah, kata Siti Aisyah, 3 bulan berturut-turut. Ma'uqida fi buyutin Nabi, atau dalam lafaz hadis itu ma'uqida fi abyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak pernah kujingo dalam selama jangka waktu 3 bulan api yang dinyalakan di dapur. Bukan kayak kita api tidak nyala pesen GoFood. Zaman dulu kata GoFood atau ShopeeFood. Zaman sekarang lemah. Tidak masak kita ke depan beli sate. Tidak masak kita pesan Gojek. Kata zaman dulu, zaman Nabi tak kata Gojek-Gojekan. Zaman Nabi tak kata ShopeeFood-ShopeeFoodan. Artinya Nabi Muhammad di rumah beliau tidak masak. Memang tak kata yang nak dimasak. Sampai-sampai sahabat nangis dengar semacam ini. Harusnya Nabi Muhammad itu yang paling lemah di dunia ini. Ngapa? Karena orang yang paling dicintai ya Allah. Tapi Allah tak ajarkan ukuran kecintaan itu bukan diukur dengan dunia. Tapi ukuran kecintaan itu bagaimana dia memposisikan diri dan mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat nanya sama Siti Aisyah setelah meninggalnya Nabi, ma yu'akilukum, atau dalam lafaz ma yut'imukum, apa jadi yang membuat kalian berhidup? Kalau kalian kan tidak pernah masak di rumah, jadi apa baik yang kamu makan sehingga kamu tetap masih hidup? Maka kata Siti Aisyah, al-aswadan. Apa aswadan? 2 sesuatu yang hitam. Dalam bahasa Arab aswadan ini bisa jadi memang benar-benar bentuknya hitam, atau dia yang populer disebut hitam. Apa dia itu? At-tamru wal ma', kurma sama banyu. Berapa hari dimakan oleh Nabi banyu sama kurma baik? 3 bulan. Atau di antara kita makan banyu sama kurma. Kita jangan kedustaan 3 bulan. Nak seminggu lagi bergotoan gitu. Jangan ke seminggu, sehari baik. Misal mulai kita coba. Siapa yang pengen nak coba? Besok sampai malam, sampai besoknya lagi. Tak usah beli apa-apa, tak usah makan apa-apa. Makan apa? Kurma sama banyu kan. Pagi sarapan kurma sama banyu, siang sama kurma sama banyu, malam aduh penimpa lagi kan? Ya, itu Nabi SAW. Dan tak pernah beliau mengatakan aku lapar. Tak pernah beliau mengatakan alam kenyayuan. Nanti tak cerita lagi. Tapi tetap beliau, padahal beliau itu kaya. Sebenarnya beliau kaya, tapi kekayaannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak pernah nginep. Nabi Muhammad itu punya harta, tak pernah nginep. Bahkan di akhir umur beliau, oleh karena ini momen pas kita baru baik mengingat hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, momen pas Nabi Muhammad meninggal. Dalam hadis apa? Baju besi beliau untuk perang itu tergadaikan kepada orang Yahudi, diganti. Jadi ada orang tanya, Ustaz berapa
berarti Nabi Muhammad meninggalkan utang, berarti utang. Kenapa? Karena Nabi ngomong, Nabi Muhammad kalau nak nyolat nih, lagi nanya dulu ada utang tak mungkin beliau dewek yang melakukannya, tidak mungkin. Nah, ini ada banyak pendapat dari para ulama. Jadi apa dia arti hadis yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, sedangkan baju besi beliau tergadaikan? Nah, pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama hadis yaitu baju besi beliau memang beliau gadaikan. Beliau gadaikan bukan untuk dia makan dewek, tapi suatu saat sebab buruknya, kalau tafsirkan sebab nuzul, sebab turun ayat. Kalau sebab buruk, sebab beliau itu melakukan pergadaian karena ada yang minta dengan beliau. Sedangkan saat beliau nak diminta itu tak kasih duit, tak kasih harta yang nak diminta. Oleh karena itu beliau minjem duit untuk sedekah. Tidak percaya orang itu. Jadi Nabi Muhammad gadaikan, ini kalau tak percaya, ini baju besi itu peganglah. Sekarang aku butuh duit untuk ninjuk sedekah orang yang minta sama aku. Tapi Nabi Muhammad kalau ada minta tak pernah nolak. Nak besar atau kecil, nak ada duit atau tak kasih duit, tak pernah nolak. Kebiasaan beliau. Jadi beliau tahan gadaikan. Nah, setelah beliau gadaikan, dalam riwayat Sayyidina Ali bisa kita jengok di dalam kitab Dalilul Falihin. Kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Dikatakan oleh pengarang bahwa Nabi Muhammad SAW ketika matikan untuk menjauh uang tahan beliau berhutang, Sayyidina Ali nebusnya. Tapi nebusnya langsung dibayar, belum ngambil gantian tadi barang gantian. Atau dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar yang beliau yang bayar hutang Nabi, tapi belum sempat ngambil barangnya Nabi. Kenapa? Karena bukan punya mereka, bukan punya Sayyidina Ali, bukan punya punya siapa? Punya Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak galak nak megang hartanya Nabi Muhammad tadi, tidak berani, segan sama maksud mereka itu biarlah Nabi Muhammad yang ngambil baju besinya tadi. Ternyata Nabi Muhammad sakit duluan. Beliau sakit lama sampai beliau meninggal. Jadi ini artinya Nabi Muhammad meninggal, sedangkan dir'uhu, baju perang beliau, besi beliau itu masih digadaikan. Bukan Nabi Muhammad meninggal berhutang, tapi hutangnya sudah dibayar, tapi barangnya masih di uang lain. Nah, itu bahkan sampai cek dulu. Bagaimana kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita terkadang ada duit tapi tidak lanjut. Tapi Nabi Muhammad tak kasih duit tapi maksa ke diri untuk memenuhi uang yang minta sama beliau. Kenapa? Beliau rela dengan kehidupan kayak gitu karena nak ngajar kita. Karena banyak kaki umat-umat aku yang salah juga. Umat-umat aku yang penuh keterbatasan dalam ekonominya. Maka jangan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan kalian bersedih hati, jangan kalian itu kecewa, jangan kalian itu merasa kecil hati, tapi kalian tetap mulia selagi kalian memegang teguh syariat Nabi besar Muhammad SAW dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbangan apa yang kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh pengarang, jangan kita jadikan ukuran keberhasilan kita sebagai hamba dari apa yang kita capai dari harta duniawi ataupun rekening yang banyak atau lain sebagainya dari duniawi. Tapi keberhasilan kita diukur bagaimana kita bagusnya mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah. Kalau dikasih dari bagian duniawi, alhamdulillah, kita bersyukur dan kita gunakan untuk mendekatkan lebih lagi kepada Allah. Jadikan harta kita untuk mendekatkan kita kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalaupun kita tidak dikasih lebih, maka pasti kita akan dicukupkan apa yang kita butuhkan dan kita bersabar dengan kekurangan dari duniawi. Kita
juga bersyukur kepada Allah, Allah menjaga hati kita, menjaga diri kita dari tenggelam di dalam dunia, karena setiap orang Allah sudah ukur sesuai porsi masing-masing. Allah Maha tahu, Allah bersifat alim di dalam ilmu tauhid. Tahu bahwa yang dikayakan Allah memang dia pantas. Kenapa dengan kekayaannya tidak membuat dia lupa dan membuat dia semakin dekat sama Allah? Atau juga orang yang miskin memang dia pantas, karena kalau dia dikayakan pasti dia akan melenceng. Dan dengan dia miskin, dia bisa bersabar dan bisa dia kuat tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalanlah pada posisi masing-masing, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala posisikan kita, dan tetap di dalam setiap keadaan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan ibadah terbaik, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan tidak menjadikan pencapaian duniawi sebagai tujuan akhir kita, tetapi yang kita tuju adalah negeri akhirat yang merupakan tempat yang abadi, yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita menjadi hamba yang terbaik di dalam kehidupan yang singkat ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga keimanan kita, dijaga ketakwaan kita dan keistiqomahan kita sampai akhir hayat, dan ketika ajal datang kepada kita diwafatkan sekalian kita dalam keadaan husnul khatimah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma tawalla salafun as-salihun. Dan kita berharap juga kepada Allah, setiap kita yang hadir di majelis ini, maka kita minta kepada Allah dengan kemuliaannya, tidak ada yang punya dosa terkecuali diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Dan kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan meningkatkan di dalam setiap sanubari kita ketakwaan dan keistiqomahan dan pasrah diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, mudah-mudahan Allah kembali kumpulkan kita di negeri akhirat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa aman alaih, wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaik bil habib taqdi hajatil qarib, da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan saya tadi bermanfaat. Mudah-mudahan yang sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.